Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Di episode 16, Knox yang punggungnya terluka nampak sedang diobati oleh Shirley. Lalu beberapa saat kemudian keduanya menemui Mark si tukang besi untuk mengambil persenjataan dengan jumlah yang sangat banyak. Untung saja Knox sudah memesan dari jauh-jauh hari. Lalu tiba-tiba saja teman mereka yang bernama Teddy datang memberikan kabar buruk tentang pasukan yudisial yang dengan cepat membuat barikade lagi di tangga lantai 130. Terlihat para warga tingkat bawah terus-terusan melakukan protes dikarenakan barikade ini menghambat akses pengiriman masuk dan keluar. Sedikit info, di lantai 130 ke bawah itu tidak ada lahan pertanian. Jadi orang-orang tingkat bawah membutuhkan pengiriman makanan agar bisa makan. Kabar buruknya tidak hanya itu. Si pengurus kantin tingkat bawah melaporkan bahwa persediaan makanan yang ada di kantin semuanya telah diracuni dengan racun tikus. Itu artinya terdapat satu orang impostor di antara para warga mekanik. Singkat cerita, para warga mekanik pun melakukan protes terhadap Knox dan Shirley, menuntut mereka berdua untuk menyerahkan diri pada yudisial karena para warga mekanik tidak ingin mati kelaparan di bawah sini. Untungnya di situ Bu Marta muncul melakukan ceramah no jutsu tentang arti persaudaraan warga mekanik yang membuat para warga mekanik pun sadar bahwa mereka harus selalu bersatu, bekerja sama dan memperkuat solidaritas. Tapi bagaimana caranya kita makan? Tanya salah satu dari mereka. Setelah itu datanglah Teddy sambil membawa sebuah gerobak yang full berisikan makanan. Ternyata di tingkat atas juga masih ada orang-orang yang mendukung warga mekanik dan Juliet. Mereka menjatuhkan makanan melalui tempat pembuangan sampah. Kita tahu sendiri kan kalau sampah-sampah itu akan jatuh ke tempat daur ulang yang ada di tingkat bawah. Dengan cara itulah mereka akan tetap bisa makan dan bertahan hidup. Thanks for always keeping the power on. Trash! Your friends on 122. Juliet lives. Hal tersebut tentu saja segera sampai pada Rick dan Bernard. Bagaimana ini Inci bos? Tanya Rick. Bernard dengan tenang memerintahkan Rick untuk menempatkan penjaga di setiap jalur pembuangan sampah agar tidak ada lagi warga yang bisa memberikan makanan. Setelah itu, mereka pasti akan kehabisan makanan, ujar Bernard. Beberapa saat kemudian, Bernard pergi mengunjungi Camille di kantor IT. Tentu saja kedatangannya adalah untuk menanyakan kenapa Camille malah membantu dua buronan pembunuh Meadows untuk kabur. Tapi sebelum mendengar jawaban dari Camille, FYI guys, Bernard ini ingin Knox dan Shirley mati terbunuh dipukuli oleh massa. Dia tentu saja tidak akan mengambil resiko memberikan hukuman pembersihan pada mereka berdua. Tetapi pihak aparat tidak boleh melakukan vigilantisme, hanya rakyat yang boleh, karena di buku fakta tertuliskan bahwa keadilan perlu berasal dari warga Silo. Namun untuk mensukseskan rencana tersebut, Bernard malah menghalalkan segala cara, yaitu ia memerintahkan pasukan yudisial untuk berpakaian seperti warga sipil agar misi penghukuman massa pada Knox dan Shirley berhasil. Kembali ke cerita, pada saat itu Camille berdalih hanya ingin menyelamatkan dua buronan agar terhindar dari amukan massa. Ia menyembunyikan dua buronan itu di lantai 73 lalu menghubungi pihak keamanan yudisial. Tetapi yang datang menemuinya malah pasukan yudisial yang berpakaian warga sipil. Tentu saja di situ Camille memutuskan untuk tidak memberitahu tentang keberadaan Knox dan Shirley. Kenapa di sini Bang Sam ngejelasin hal tersebut panjang lebar guys? Karena biar kalian ngerti gitu kalau Camille ini cerdas. Setiap langkahnya diperhitungkan agar dirinya terhindar dari kesalahan yang bisa membuat dirinya ditahan. Jadi di sini karena Camille tak terbukti bersalah, Bernard pun tak bisa melakukan apa-apa. Sebelum Bernard pergi, ia mengungkapkan dugaannya kalau Robert sama sekali tidak tahu tentang tindakan Camille ini. Pria itu pun bertanya, bagaimana jika Robert mengetahuinya? Gak apa-apa kok Mas Bernard, sekarang dia seorang hakim. Pasti Robert akan mengerti, jawabnya sambil tersenyum. Oh walah, bisa Bang Sam duga kalau tindakan Camille ini semata-mata bukan karena ingin menolong Knox dan Shirley, lebih ke ingin menggagalkan rencana-rencana Bernard. Mungkin Camille sakit hati suaminya dipecat dari jabatannya sebagai kepala keamanan yudisial. Scene beralih pada Patrick yang sudah dibawa ke rumah keponakannya.
Akan tetapi Paul tidak bisa membawakan seorang dokter, hanya ada Shadow si dokter. Dikarenakan si dokter sedang berada di lantai atas, tidak bisa pulang ke sini sebab lantai 130 dibarikade. Shadow si dokter bisa saja mengeluarkan peluru di bahu Patrick, tapi sayangnya hanya seorang dokter yang punya obat bius. Shadow si dokter cuma punya aspirin. "Oi, jangan bercanda," ujar Patrick. Paul dan Hank lalu pergi ke kantor kepolisian tingkat bawah agar Paul bisa menghubungi istrinya yang berada di tingkat atas. Dengan menggunakan komputer, Paul mengirim pesan teks pada istrinya untuk mencarikan seorang dokter yang bisa dikirim ke lantai bawah. Untung saja di atas sana Kathleen sudah kenalan dengan Dr. Peter, jadi Kathleen bisa mengajak dokter tersebut untuk pergi ke lantai bawah. Sambil menunggu, Paul dan Hank memutuskan untuk pergi menemui Bu Martha. Mereka berdua ingin menanyakan kejelasan kronologi tuduhan pembunuhan yang dilakukan Knox dan Shirley pada Hakim Meadows. Namun di situ Bu Martha tidak mau mengatakan apapun sebelum Hank dan Paul memberitahukan di mana Clara berada dan ditahan sekarang. Di sisi lain, Kathleen dan Dr. Peter berusaha minta izin untuk melewati barikade di lantai 130. Awalnya petugas yudisial yang berjaga dengan tegas melarang keduanya untuk lewat. Tapi setelah Kathleen berbohong kalau di bawah sana ada seorang ibu melahirkan yang harus dioperasi sesar, petugas itu pun dengan terpaksa mengizinkan Dr. Peter dan Kathleen untuk lewat. Singkat cerita, sampailah Kathleen dan Dr. Peter di kediamannya keponakan Patrick. Tanpa berlama-lama, Dr. Peter segera melangsungkan operasi pengangkatan peluru di bahunya Patrick. Again, I just don't care. Paul meminta semuanya untuk keluar dulu dan meninggalkan dirinya bersama Patrick di sini. Karena Paul ingin menagih janji Patrick yang katanya akan mengatakan semuanya. Patrick lalu mulai bercerita tentang bahwasanya keadaan di luar silo itu sama dengan pemandangan yang ada di kertas simpanan Paul. "Tapi ini jauh lebih indah, Paul. Aku sampai tidak bisa mendeskripsikannya. Andai saja kau melihatnya," ucap Patrick. Ia menjelaskan bahwa para petinggi silo selama ini telah membual tentang keadaan di luar yang penuh racun dan berbahaya. "Itu adalah omong kosong," ujar Patrick. Pria itu juga menceritakan alasan kenapa dirinya menyalakan bom molotov itu dikarenakan disuruh oleh Robert. Karena dirinya melihat apa yang Juliet lihat, Patrick pun ditangkap dan ditahan. Ia tahu kemungkinan dirinya dibohongi saat Robert menjanjikan sebuah obat yang bisa melupakan masa lalu. Tapi dengan keadaan dirinya sebagai tahanan, Patrick tak punya pilihan lain selain percaya. Setelah mendengar semua cerita Patrick, Paul termenung, tak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tapi by the way, obat untuk melupakan masa lalu itu sebenarnya ada guys, cuman ya kayaknya Robert gak mau ngasih kepada Patrick. Sementara itu, Knox, Shirley dan persatuan warga mekanik berjalan menaiki tangga sambil membawa persenjataan dan juga mengenakan armor. Dengan kalemnya mereka mendekati barikade dan berdiri di sana dengan penuh percaya diri, membuat para penjaga yudisial panik dan ketar-ketir. Mereka segera melapor kepada Rick dan meminta diberikan senjata api untuk pertahanan. Di saat yang sama, Robert diajak ketemu oleh seorang petugas CCTV bernama Diego. "Tadi aku mau melapor pada Pak Rick, tapi dia mengabaikanku. Jadi aku akan melapor saja padamu, Pak Robert," ucap pria itu. Jadi kan kamera-kamera yang ada di lantai 120 ke bawah itu sudah pada mati, dihancurkan oleh para warga tingkat bawah. Jadi orang-orang CCTV tidak bisa melihat aktivitas warga tingkat bawah. Untung saja Diego punya bibi di lantai 135 yang melaporkan kepadanya bahwa di bawah sana pasukan mekanik bersenjata sedang membuat sebuah rencana. Ada dua rombongan yang dilihat bibi Diego. Rombongan pertama berjalan mendekati barikade dan rombongan kedua ke arah lain sambil membawa alat gergaji beton, di mana alat tersebut bisa digunakan untuk memotong dinding dan tembok. Ya benar, rombongan kedua yang dipimpin oleh Teddy telah berhasil membuat lubang di lantai 130, sehingga rombongan kedua ini bisa naik tanpa harus melewati barikade. Sementara itu Robert berusaha mencari-cari Bernard untuk melaporkan hal tersebut, tetapi ia tidak bisa menemukan Bernard dimanapun. Alhasil Robert hanya bisa melaporkan hal itu pada Camille, istrinya. Bernard sendiri ternyata sedang berada di ruang jenazah, mengunjungi mayatnya Meadows dan menangis di sana. Ia telah kehilangan Meadows, dan sekarang pun Bernard takut kalau kedamaian silo selama 140 tahun akan hancur karena dirinya.
Ia takut kekalahannya akan terjadi. Tapi sedetik kemudian Bernard bangkit. Ia menguatkan dirinya dan meyakinkan diri bahwa ia tidak akan pernah kalah. Scene kembali ke lantai 130, di mana pasukan mekanik telah berhasil meruntuhkan barikade. Mereka berdatangan dari arah bawah tangga dan juga dari lorong lantai 130, memaksa pasukan yudisial untuk mundur dan kabur ke atas. Fall back! Go! Namun di lantai 120, pasukan mekanik terkepung oleh pasukan yudisial dari lorong lantai 120 dan juga dari arah tangga bagian atas. Mereka mengepung sambil menodongkan senjata api. Ternyata ada Camille di sana yang telah membantu pasukan yudisial untuk bisa melakukan pertahanan kuat di lantai 120. Tapi dengan berani Knox melangkah maju. Ia mengatakan bahwa dengan senjata api itu, pasukan yudisial mungkin bisa membunuh kira-kira 10 orang dari pasukan mekanik. Namun pasukan mekanik yang tersisa tentu saja bisa membantai seluruh pasukan yudisial setelahnya. Shirley dan Knox pun memberikan penawaran pada Rick dan Camille untuk memasang barikadenya di lantai 120. Dengan itu kedua pihak sama-sama diuntungkan, dan pasukan mekanik bersedia melakukan gencatan senjata. Dengan terpaksa, Rick pun menyetujui penawaran dari Shirley dan Knox. Beberapa saat kemudian terlihat Bernard sangat marah mengetahui apa yang terjadi. Itu dikarenakan di lantai 122 terdapat lahan pertanian. Jadi rencananya untuk membuat para warga mekanik kelaparan otomatis gagal. Beralih ke lantai bawah lagi, Paul menemui kembali Bu Martha untuk memberitahukan tentang Clara yang sekarang sedang ditahan oleh Departemen Yudisial. Mungkin Paul bisa membantu membebaskannya jika Bu Martha menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, Paul pun pergi menemui Knox dan Shirley. Ia sudah mendengar cerita yang sebenarnya dari Bu Martha, dan sekarang Paul ingin memastikan apakah itu benar Knox dan Shirley difitnah. "Ya, kami bersumpah atas nama buku fakta," jawab Knox dan Shirley. Seketika itu juga, Paul langsung menghubungi Bernard dan meminta izin untuk membuka penyelidikan penuh atas kematian Hakim Meadows. Paul ingin mencari tahu kebenarannya. Namun, Bernard segera memerintahkan para bawahannya untuk menonaktifkan komunikasi radio di dalam silo, agar Paul tidak bisa menghubungi siapapun, termasuk rekan-rekannya yang berada di tingkat atas. Beberapa saat kemudian, Paul pun merenung di kantin. Ia lalu dihampiri oleh istrinya. Setelah agak lama mengobrol, Kathleen merasa keheranan. Ia meminta Paul untuk memberinya segelas air minum. Saat itu juga Paul sadar sekarang tangannya sudah tidak lagi tremor atau gemetaran. Loh, kok bisa? Apakah itu dipicu oleh tindakan berani yang dilakukan oleh Paul? Bisa jadi. Beralih pada Bernard yang pada akhirnya menemui Lucas kembali. Setelah berjam-jam menghabiskan waktu untuk memecahkan kode, Lucas hanya bisa menemukan kata Silo dan Ellie menggunakan metode pemecahan sandi Caesar. Bernard pun mengerti betapa rumitnya kode ini. Kodenya ini seperti kode di dalam kode. Bernard merasa Lucas tidak akan bisa memecahkannya sebelum melihat warisan. Seketika itu juga Bernard mengambil buku fakta dan mengangkat Lucas menjadi shadow barunya. Lucas sampai kaget gak menyangka. Dan scene penutup episode 16 memperlihatkan Juliet yang terbangun dari pingsannya. Lukanya telah diobati oleh Solo, dan pria itu juga memberi Juliet antibiotik untuk menyembuhkan infeksi luka di tangannya. Tapi masalahnya adalah Solo sekarang menyembunyikan kostum Juliet beserta helmnya juga. Dan Solo akan memberikannya lagi setelah Juliet mau membantunya menyelamatkan Silo 17 dari ancaman air yang meluap. Episode 16 bersambung. Melanjutkan episode sebelumnya, Juliet berusaha membujuk Solo agar memberikan kostumnya sekarang. Ia berjanji setelah menyelamatkan orang-orang di Silo 18, Juliet akan kembali ke sini membantu Solo. Tidak, Juliet. Bukannya aku bermaksud jahat, tapi ini satu-satunya pilihanku. Bagaimana jika kau tidak selamat di luar sana? Jika misalnya kau selamat pun, bagaimana jika Silo 18 tidak mau membuka pintu dan kau akan kehabisan oksigen? Kalaupun pintunya dibuka untukmu dan kau menjelaskan pada mereka tentang bahayanya di luar, apakah mereka dengan senang hati akan mengizinkanmu untuk kembali keluar?
Tidak, Juliet, kau tidak akan bisa kesini lagi. Jelas Solo. Benar juga apa yang dikatakan oleh Solo. Tapi bagaimana caranya menyelam ke lantai 30 dengan selamat? Itu kan terlalu dalam. Halah, seandainya di ruang server ada mesin power washer, gumam Juliet. Lalu Solo berkata, sebenarnya ada, tapi buat apa? Alat itu kan untuk menyemprotkan air. Ya elah, kenapa enggak bilang dari kemarin? Alat itu kan bisa menyemprotkan air. Jadi menyemprotkan udara juga bisa, protes Juliet. Ya kan kamu juga nggak nanya, Jules. Aku kan nggak tahu, Sahut Solo. Ya udahlah, yang terpenting sekarang solusi untuk pernapasan Juliet di bawah air sudah ada. Oh iya teman-teman sekalian, Bang Sam lupa menjelaskan sesuatu. Di season 1 Bang Sam baru notice kalau kunci yang digunakan Bernard untuk membuka pintu palka ruang server itu ada angka 18-nya. Harddisk kuno yang ditemukan Juliet juga ada angka 18. Waktu itu kan kita penasaran kenapa ada angka 18. Ternyata 18 itu adalah nomor silo tempat mereka berada. Misteri terpecahkan. Kembali ke cerita. Berpindah ke silo 18. Lucas dibawa oleh Bernard ke ruang server. Di dalam sana terdapat sebuah layar yang bisa ngomong. Entah itu AI atau orang beneran, gak tahulah mereka. You will live here while you familiarize yourself with the legacy. Welcome, Lucas Kyle. Lalu ternyata di dalam ruang server itu luas. Tidak hanya ada ruangan barusan, tapi di dalamnya itu seperti sebuah apartemen, bahkan lebih luas. Perpustakaan yang dilengkapi ratusan buku juga ada loh guys. Lah bukannya ini semua benda peninggalan yang ilegal bang? Tanya Lucas. Bernard pun mengisyaratkan bahwa semua benda di tempat ini memang ilegal jika dipegang oleh rakyat. Tapi mereka berdua adalah pengecualian. Bernard lalu menunjukkan warisan yang di episode sebelumnya telah disebutkan. Warisan itu adalah sebuah tablet pemirsa. Tapi kayaknya lebih canggih daripada tablet zaman kita sekarang. Bernard mengatakan bahwa semua buku yang ada di sini, bahkan lebih banyak lagi buku yang pernah ada di dunia, tersimpan di dalam warisan itu. Jadi Lucas bisa menggunakan warisan untuk memecahkan kode Salvador Queen. Tinggal tanya saja, oke warisan bantu aku memecahkan kode. Nanti tabletnya akan memperlihatkan macam-macam pengetahuan untuk memecahkan kode. Sementara itu di saat yang sama, Knox, Shirley dan warga mekanik di bawah sana telah merakit sesuatu. Bentuknya seperti roket dan mereka mengisinya dengan bubuk mesiu agar bisa diluncurkan. Tak membuang banyak waktu, mereka pun meluncurkan roket tersebut. Tetapi setelah roket itu meluncur sampai ke lantai paling atas, roketnya tidak meledak. Malah mengeluarkan parasut yang membuat si roket jatuh ke bawah dengan perlahan. Lalu dengan pintarnya warga mekanik membuat sistem agar roket tersebut mengeluarkan ribuan kertas. Orang-orang heboh melihatnya. Dan setelah dilihat ternyata terdapat tulisan di kertas-kertas itu yang berbunyi, IT membohongi kita. Warga mekanik ingin kebenaran. Apa yang terjadi pada Juliet? Bagaimana Meadows benar-benar terbunuh? Apa yang dirahasiakan IT? Lihatlah dan amati. Bernard juga panik melihat kejadian itu dan buru-buru membaca isinya. Tepat setelah Bernard membacanya, listrik silo pun padam. Dimatikan oleh warga mekanik. Lalu setelah diperhatikan, ternyata listrik di lantai IT masih menyala. Orang-orang pun keheranan kenapa bisa. Di situ Bernard langsung bergegas berlari masuk ke IT. By the way, kita sendiri sudah tahu jawabannya dari Solo kalau listrik IT itu berasal dari luar silo. Tapi agak heran juga Bang Sam bagaimana bisa warga mekanik mengetahuinya. Beberapa saat kemudian di rumahnya Robert, ia dan Camille berusaha menenangkan Adul anak mereka yang ketakutan karena listrik mati. Robert memberikan tongkat bebek miliknya Juliet dulu dan mengatakan kalau tongkat tersebut adalah jimat. Setelah Adul pergi ke kamar, Robert mengungkapkan keinginannya yang ingin berbicara pada Bernard. Ia merasa bahwa Rick sangat tidak berkompeten. Jika saja bukan karena mereka berdua, mungkin warga mekanik sudah berhasil membunuh semua pasukan yudisial dan menguasai silo.
Akan tetapi Camille melarang. Menurutnya, Bernard lah yang harus mendatangi Robert, bukan Robert yang mendatangi Bernard. Jika Bernard tetap keras kepala, biarkan saja dia kalah. Pria itu harus menanggung kesalahannya sendiri yang telah memecat Robert dari kepala keamanan yudisial. Bernard sendiri saat ini sedang mengumpulkan seluruh petugas kepolisian, memberikan beberapa klarifikasi terkait masalah-masalah yang terjadi. Pertama, alasan kenapa dirinya mematikan komunikasi radio dikarenakan saat ini kemungkinan besar Sheriff Paul telah disandra oleh warga mekanik dan dipaksa untuk menghasut para petugas kepolisian. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, terpaksa Bernard menonaktifkan komunikasi radio. Kedua, kenapa saat warga mekanik memadamkan listrik, area departemen IT listriknya masih tetap menyala? Itu dikarenakan ulah warga mekanik juga yang tetap mengalirkan listrik ke area departemen IT dengan tujuan membuat para warga tingkat atas menaruh curiga kepada dirinya. Bernard ingin agar para petugas kepolisian mengumumkan hal itu kepada para warga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yap, segitu saja klarifikasi dari Bernard. Yang kita tahu sebenarnya dia berbohong. Scene berpindah ke bawah sana, memperlihatkan Paul dan Hank yang sedang menanyai salah satu warga mekanik bernama Martin, yang sebenarnya adalah mata-matanya yudisial. Paul dan Hank tahu tapi tidak pernah membocorkannya pada warga mekanik, karena Martin juga berguna untuk mengawasi keadaan di bawah, sebab sudah tidak ada satupun kamera CCTV di bawah sini. Nah, Paul dan Hank nanya apakah juga Martin yang telah meracuni semua makanan di kantin mekanik. Dengan jujur Martin menjawab bukan dirinya, dan ia tidak bisa memberikan informasi apa-apa. Tapi setelah diancam akan dilaporkan tentang tugasnya yang seorang pengintai kepada warga mekanik, akhirnya Martin mau memberikan sebuah informasi. Bahwasanya di tempat daur ulang selalu ada pesan tersembunyi dari yudisial untuk seseorang di bawah sini. Yudisial mengirim surat melalui tempat pembuangan sampah. Masalahnya adalah Martin juga tidak tahu pesan itu ditujukan untuk siapa. Jadi Martin cuma nemu bekas suratnya aja gitu guys. Dia kagak tahu siapa orang yang ngebaca surat itu. Dan pagi ini Martin juga nemu surat lagi yang isinya adalah sebuah perintah untuk membunuh Knox dan Shirley. Mendengar hal itu tentu saja Paul dan Hank segera buru-buru menemui Knox dan Shirley, lalu meminta keduanya untuk ikut bersama mereka agar aman. Kembali pada Bernard. Ia sebenarnya terkejut mengetahui para warga mekanik memiliki bubuk mesiu. Jadi ia memberikan perintah pada Rick untuk melakukan penggeledahan di area suplai atau persediaan. Tapi sebelum itu Bernard ingin agar penggeledahannya menggunakan surat izin penggeledahan. Namun masalahnya adalah Rick bilang bahwa Hakim Robert tidak mau menandatangani surat izin tersebut. Kan sebuah surat izin itu harus mendapatkan tanda tangan dari hakim yudisial terlebih dahulu. Aduh, ini si Robert ngapa dah? Ya udah biar aku urus itu, ujar Bernard. Pria itu langsung saja bergegas pergi menemui Robert di kantornya. Di sana Bernard langsung melampiaskan amarahnya kepada Robert. Woi Robert Konoyaro, tahu gak kenapa kau kutempatkan di sini jadi hakim? Karena aku gak mau lagi melihat wajahmu itu. Ya, aku benci kau. Karena kaulah aku terpaksa membunuh wanita yang kucintai. Paham Robert? Sekarang tanda tangani surat perizinan itu dan jangan macam-macam lagi, bentak Bernard. Dengan sambil menahan emosi, Robert berkata tidak. Dan ia mengatakan bahwa dirinya terpaksa memakzulkan Meadows karena Robert kecewa berat kepada Bernard. Setelah selama ini ia mengabdikan dirinya kepada Bernard, setia dan percaya kepada pria itu, tapi hasilnya apa? Malah Meadows yang dijadikan shadow oleh Bernard. Padahal Robert sangat berharap dirinya lah yang menjadi shadow-nya Bernard. Mendengar hal itu Bernard lalu mengungkapkan alasan kenapa dirinya tidak pernah mengangkat Robert menjadi shadow-nya. Perlu diketahui, untuk menjadi seorang ketua IT haruslah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Begitupun shadow-nya juga harus memiliki hal yang sama. Robert memang setia dan sangat pandai menyelesaikan masalah, tapi Robert tidak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dan Bernard hanya menemukan hal itu pada Meadows dan juga shadow barunya saat ini yaitu Lucas. Sontak Robert terkejut dan semakin emosi mendengarnya. Kalau gitu ya terserahmu Bernie. Aku yakin kehancuranmu akan tiba sebentar lagi. Karena kemarin pun jika bukan karena aku dan Camille, seluruh pasukan yudisialmu sudah mati terbunuh oleh warga mekanik. Jelas Robert.
Bernard tersenyum dan berterima kasih untuk hal itu. Tapi ia juga mengingatkan, karena siapa Knox dan Shirley bisa kabur, yaitu karena Camille juga yang malah menolong mereka. Jadi secara teknis karena Camille jugalah terjadinya drama warga mekanik menyerang ke lantai atas. Robert tampak terkejut karena baru mengetahuinya, dan ia hanya bisa terdiam saat Bernard pergi meninggalkan ruangan itu. Beberapa saat kemudian Robert tampak menemui istrinya di rumah dan langsung menanyakan apa-apaan tindakan Camille yang membantu buronan kabur. Ditambah lagi Camille bertindak sendiri tanpa sepengetahuan dirinya. "Padahal aku suamimu," ucap Robert. Lalu Camille pun menjelaskan bukan tanpa alasan dirinya melakukan itu. Pertama, alasan kenapa dirinya bertindak tanpa sepengetahuan Robert adalah karena ia tidak mau Bernard sampai mengira Robert terlibat dalam hal itu. Jadi dengan begitu nama Robert tidak tercemar. Lalu yang kedua, alasan kenapa Camille menolong dua buronan mekanik dikarenakan mereka tidak tahu setelah kekacauan ini selesai akhirnya akan bagaimana, entah pihak mana yang akan menang. Maka dari itu keputusan yang bijak adalah memanipulasi kedua belah pihak. Dengan begitu, siapapun pihak yang menang, mereka berdua tetap akan diuntungkan. Mendengar itu Robert merasa Camille ada benarnya. Tetapi ia meminta mulai sekarang tidak ada lagi rahasia di antara mereka berdua. Camille pun berjanji kepada Robert. Beralih ke bawah lagi, memperlihatkan Paul dan Hank yang masih belum menemukan petunjuk tentang siapa yang telah meracuni makanan di kantin Mechanics. Knox dan Shirley juga ada bersama mereka berjaga-jaga agar keduanya tidak dibunuh oleh impostor di bawah sini. Lalu tiba-tiba saja Kathleen datang melapor pada Paul bahwa di kantin saat ini sedang terjadi kerusuhan. Singkat cerita saat mereka pergi ke sana, ternyata si pengurus kantin terciduk sebagai impostor yang telah meracuni makanan di kantin. Walau siapa sangka ya guys. Namanya adalah Mappy dan dia adalah warga mekanik juga. Untungnya Paul dan kawan-kawan berhasil tepat waktu menghentikan para warga mekanik yang mau main hakim sendiri terhadap Mappy. Di situ Mappy pun menceritakan motifnya sebagai impostor. Itu dikarenakan ibunya Mappy yang sedang sakit parah sedang dirawat di lantai atas sana. Lalu Yudisial menggunakan hal tersebut sebagai ancaman untuk Mappy agar mau menjadi kaki tangan mereka. Jika Mappy tidak mau menurut, maka dipastikan ibunya Mappy tidak akan selamat. Meski begitu, Mappy sendiri yang waktu itu memberitahu warga mekanik tentang makanan yang diracuni, karena ia tidak mau ada satupun warga yang terluka. Lalu soal perintah untuk membunuh Knox dan Shirley, sebenarnya ia tidak benar-benar disuruh melakukannya. Mappy hanya disuruh Yudisial untuk meletakkan surat perintah pembunuhan itu agar terbaca oleh warga mekanik dan membuat keresahan. Intinya mah itu hanya teknik ancaman. Mendengar semua pengakuan Mappy, untungnya para warga mekanik mengerti dan merasa bersimpati kepada wanita itu. Mereka mau memaafkan Mappy dengan syarat Mappy tidak boleh berkhianat sekalipun lagi. Dan Mappy sekarang harus bersedia menjadi senjata makan tuan untuk Yudisial. "Ya tentu aku bersedia," jawab Mappy. Scene beralih pada Bernard yang akhirnya ditemui oleh Lucas. Di sana Lucas mengungkapkan penemuannya, bahwa pesan yang ditulis oleh Salvador Quinn, huruf-hurufnya itu berarti angka. Jadi mungkin misalnya seperti ini, huruf C itu berarti angka 3, huruf D berarti angka 4, dan seterusnya. Terus apa gunanya angka-angka? Bukankah kodenya jadi makin sulit? Nah, Lucas menjelaskan bahwa angka-angka tersebut kemungkinan mengacu pada kata-kata pada halaman tertentu di sebuah buku. Buku yang harusnya ada di dalam silo dan sudah ada sejak zaman Salvador Quinn. Di manakah sekiranya mereka bisa menemukan buku yang sudah berusia 140 tahun? Mendengar itu Bernard terhenyak. Lalu ia pun mengambil sebuah buku di laci mejanya, yang mana itu adalah buku cerita penyihir yang pernah diberikan oleh Meadows. Masih ingat kan kalian? Wow, mungkinkah yang dimaksud Lucas adalah buku tersebut? Jika memang benar, wah, Meadows benar-benar di luar dugaan. Kembali lagi ke Silo 17. Terlihat persiapan Solo dan Juliet telah selesai. Bahkan Solo membuatkan Juliet kacamata selam yang dilengkapi senter dan juga sepasang sepatu boot yang dimodifikasi supaya berat, agar nanti saat berada di dalam air, Juliet tidak kesulitan untuk berjalan. Dan sebelum Juliet benar-benar turun, Solo sedikit memberikan tutorial bagaimana orang-orang zaman dulu melakukan kegiatan yang disebut berenang.
Solo di situ menjelaskan bagaimana langkah-langkah cara berenang untuk berjaga-jaga jikalau nanti terjadi sesuatu yang tidak diduga. Setelah itu, diturunkanlah Juliet ke bawah sana dibantu oleh Solo. Juliet pun akhirnya sampai di lantai 30. Sebelum pergi ke tempat pompa air berada, ia terlebih dahulu mengikat tali pada besi tangga biar aman. Setelah itu pergilah Juliet ke tempat pompa air berada. Prosesnya berjalan dengan mudah. Juliet hanya perlu mencolokkan kabel kedap air ke panel listrik, kemudian ia memberi sinyal kepada Solo untuk menyambungkan kabel kedap air tersebut dengan sumber listrik dari IT. Setelah listrik mengalir, Juliet hanya perlu menarik tuas ke bawah sampai lampu panel listrik berwarna hijau. Dan gonjreng-gonjreng, pompa airnya menyala berfungsi seperti semestinya. Akan tetapi di saat Juliet hendak kembali ke atas dan memberi aba-aba kepada Solo untuk menariknya, tiba-tiba saja talinya terjatuh ke bawah sana, dikarenakan tali tersebut telah dipotong dari atas. Tidak hanya itu, selang oksigen yang digunakan Juliet untuk bernapas juga sudah tidak lagi memberikan udara. Oh tidak, kenapa Solo melakukan hal itu? Juliet pun segera melepas sepatu pemberatnya dan langsung memanjat selang oksigen berusaha naik secepat mungkin. Lalu karena Juliet merasa itu akan memakan waktu yang lama, dicobalah tutorial berenang yang sempat diajarkan oleh Solo tadi. Rupa-rupanya Juliet langsung bisa melakukannya. Wanita itu sangat beruntung karena bisa mencapai permukaan sebelum kehabisan nafas. Dengan penuh amarah, Juliet pun segera naik ke atas. "Solo!" teriaknya. Tetapi setelah sampai di jembatan, di sana Juliet melihat ada kapak tergeletak dan juga cipratan darah di lantai. Sekarang Juliet yang awalnya marah menjadi khawatir. Apa yang telah terjadi kepada Solo? Lalu di bagian akhir episode, memperlihatkan Bu Marta yang mencoba memperbaiki kamera silo dan memasang kamera tersebut di bengkelnya untuk beberapa saat sebelum ia melepaskannya kembali. Episode 17 bersambung.